Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Latazan ID, tempat media kisah Islami dan para wali. Dalam 2 tahun terakhir, sebagian kelompok sangat gencar sekali ingin mengadu domba antara para kiai, ulama Nusantara dengan habaib. Padahal hubungan mereka sudah terjalin kuat berabad-abad lalu. Oleh karena itu, Latazan ID akan menyampaikan fakta sejarah hubungan ulama Nusantara dan Sadah Ba'alawi. Adapun beberapa fakta tersebut sebagai berikut. 1. Kiai Haji Soleh Darat berguru kepada Habib Syekh Boto Putih Ba'alawi. Habib Syekh Boto Putih adalah guru dari Mahaguru Ulama Nusantara, Kiai Haji Soleh Darat Semarang. Keterangan ini terdapat dalam kitab Kiai Haji Soleh Darat yang berjudul Al-Mursyid Al-Wajiz, ketika beliau menyebutkan pentingnya sanad ilmuwan dan penjelasan guru-guru beliau. 2. Kiai Haji Muhammad Usman Al-Isyaki sangat memuliakan Habib Syekh Boto Putih. Kiai Haji Muhammad Usman Al-Isyaki, ulama Surabaya keturunan dari Sunan Giri, sangat memuliakan Habib Syekh Boto Putih. Bahkan, kata salah satu putra beliau, Kiai Haji Usman Al-Isyaki setengah mewajibkan para santri dan alumni pondok beliau untuk hadir hail Habib Syekh Boto Putih tiap tahunnya. 3. Banyak Kiai NU yang mengijazahkan kitab Habib Ba'alawi. Salah satu kitab tersebut adalah kitab Ratibul Hadat, karya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ratib ini dari dulu termasuk amalan yang paling banyak penyebarannya di kalangan kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Bahkan sebagian mereka menulis secara atas ratib ini. Beliau adalah Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan, salah satu kiai khas Nahdlatul Ulama. Kitab beliau berjudul Salimut Tholib Li'alal Muratib Busarhi Ratib. 4. Hadratusi Syekh Hashim Asy'ari mengijazahkan wirid dari Sadah Ba'alawi. Kitab tersebut adalah kitab Wirid Fulasyat Al-Magnam karya Habib Ali bin Hasan bin Abdullah Al-Atas. Kitab Wirid atau hizib ini adalah hizib andalan Hadel Ratusi Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Saya menemukan beberapa data. Kiai Haji Hashim Asy'ari mengijazahkan hizib ini kepada murid-murid beliau, antara lain adalah Kiai Fauzan Damaran Kudus dan Kiai Abdullah Zaini Demak, mu'alif kitab Kifayatul Ashab yang populer di pesantren-pesantren salaf. 5. Syekh Yasin Al-Fadani berguru kepada 24 ulama Yaman Sadah Ba'alawi. Syekh Yasin Al-Fadani adalah ahli sanad kaliber dunia berdarah Padang Sumatera Barat. Tercatat dalam sejarah Syekh Yasin berguru kepada lebih dari 400 guru dari berbagai negara di seluruh dunia. Di antara mereka banyak yang berasal dari Yaman. Dalam kitab Bulughul Amani fi at-Ta'rif bi Syuyukh wa Asanid Musnid Al-Asri Yasin Al-Fadani karya Syekh Mukhtaruddin Palembang, salah satu murid dekat Syekh Yasin, terdata ada 24 ulama Yaman yang menjadi guru Syekh Yasin Padang. 6. Hikmah ulama Nusantara terhadap kitab Sulam at-Taufik. Banyak sekali kitab ulama Hadramaut yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Di antara sekian banyak, kitab Sulam at-Taufik ila Mahabat Allah ala at-Tahqiq karya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi termasuk kitab paling populer. Santri junior di pesantren-pesantren Indonesia harus menghatamkan kitab ini sebelum melanjutkan ke jenjang kitab yang lebih tinggi. Maka, tak heran jika banyak ulama kita yang ikut serta khidmah terhadap kitab Sulam Taufik. Ada yang menyarahi, banyak juga yang menadomkannya. Ulama Nusantara yang menyarahi Sulam Taufik adalah Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi menulis syarah berjudul Mirkat Suud at-Tasdik fi Syarhi Sulami at-Taufik. Adapun ulama Nusantara yang khidmah dengan menadomkan Sulam Taufik, setidaknya ada 4 kiai. 1. Sang wali dari Pasuruan, Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Hamid, dengan kitab Nadom Sulam at-Taufik. Nadoman ini diterbitkan bersama terjemahannya oleh PP Salafiyah Pasuruan. 2. Syekh Mahmud Mukhtar Bode Plumbong, Cirebon. Beliau menadomkannya dalam kitab I'anat Ar-Rafiq fi Nadmi Sulam at-Taufik. Kitab ini dicetak dalam 2 juz disertai dengan makna gandulnya. 3. Kiai Haji Ahmad Syatibi Cianjur, atau yang terkenal dengan sebutan Mama Gentur. Beliau menadomkannya dalam kitab Nadom Sulam at-Taufik. 4. Kiai Ahmad Dain Kudus, adik dari Kiai Haji Arwani Amin Said Kudus. Meski wafat dalam usia muda yang hanya belasan tahun,
Tapi Kiai Ahmad Dain sudah meninggalkan karya tulis berupa Nadoman Sulamut Taufik. Nadoman itu beliau kasih nama In Quotes Al-Gharik fi Nadmi Sulamit Taufik. Hingga sekarang kitab ini belum diterbitkan. Manuskripnya dipegang oleh Kiai Haji Ulil Albab Arwani di Pondok Pesantren Yanbuul Quran Kudus. 7. Hikmah ulama Nusantara terhadap kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah adalah kitab karangan ulama kebangsaan Hadramaut Yaman yang wafat dan dikebumikan di Jakarta. Beliau adalah Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami. Kitab Safinatun Najah sangat populer di kalangan santri pemula Indonesia. Tak heran jika mendapatkan perhatian khusus dari ulama Indonesia. Terbukti banyak dari mereka yang hikmah terhadap kitab mungil ini, mulai dari menadomkan, mengalih bahasakan, hingga mensyarahinya. Ulama Nusantara yang menadomkan Safinatun Najah, banyak ulama Nusantara yang menadomkan Safinat An-Najah. Tujuannya antara lain agar lebih mudah dihafalkan para santri. 8. Sada Bahalawi nyantri kepada Syekhona Kholil Bangkalan. Jika kita melihat pesantren-pesantren besar di Indonesia, hampir dipastikan ada santri dari kalangan Sada Bahalawi, seperti pesantren Sidogiri, Langitan, Lirboyo, Ploso dan Sarang. Tidak hanya saat-saat ini saja, melainkan sudah dari dulu. Fakta ini cukup membuktikan bahwa antara Sadah Habaib dan ulama Nusantara sudah sangat membaur. Ulama Nusantara ada yang belajar kepada Sadah Bahalawi. Ulama dari Sadah Bahalawi juga banyak yang belajar kepada ulama Nusantara. Orang yang mengingkari fakta ini seakan mengingkari matahari di siang bolong. Adapun Sadah Bahalawi yang nyantri kepada Syekhona Kholil Bangkalan adalah 1. Sayyid Ahmad bin Al-Hasan bin Jindan Al-Alawi Al-Husaini. 2. Al-Muhadis An-Nasabah As-Sayyid Salim bin Ahmad bin Jindan, Syaikhu Darul Hadith dan Maktabah Al-Fakhriyah Jakarta. 3. Sayyid Jafar bin Muhammad bin Jafar Al-Haddad. Beliau pernah mulazamah ngaji kepada Syekhona Kholil. 4. Al-Faqih Sayyid Umar bin Soleh bin Syaikh bin Zain As-Segaf Surabaya. 5. Sayyid Abul Asrar Kutudin Abdullah bin Ali bin Al-Hasan bin Al-Husain Al-Haddad Bangil Pasuruan. 6. Al-Alama Al-Kabir Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman yang terkenal dengan sebutan bin Hasan, Surabaya. Beliau mendengar dari Syekhona Kholil Bangkalan hadits musalsal bi Yaum Asyura. 7. Sayyid Hasan bin Abdurrahman bin Smith Al-Alawi. Beliau mendengarkan hadits musalsal bi Yaum Asyura dari Syekhona Kholil Bangkalan. 8. Sayyid Idrus bin Hasan bin Umar Al-Munawar. 9. Sayyid Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi. 10. Sayyid Umar Solih As-Segaf. Beliau mendengarkan dari Syekhona Kholil hadits musalsal bi Yaumi Asyura. 11. Sayyid Alawi bin Muhammad Bilfaqih. Beliau mendengarkan dari Syekhona Kholil hadits musalsal bi Yaumi Asyura. 9. Kiai Haji Muslih menganjurkan untuk membaca kasidah ulama Bahalawi. Kiai Haji Muslih Al-Maroki adalah ulama Nusantara yang menjadi mahaguru mursyid ulama Nusantara pada masanya. Di dalam salah satu kitab karangan beliau yang berjudul Kitab Manaqib Nurul Burhani yang isinya merupakan kumpulan sirah dan perjalanan hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pada halaman belakang ada syair qasidah karangan Habib Abdullah bin Husain bin Thohir Bahalawi. Beliau menganjurkan agar membaca kasidah tersebut setelah membaca manaqib, sebab banyak faedahnya.